Oke, para penggemar setia dari channel Cerita Misteri. Kali ini gue akan menceritakan kisah misteri yang dialami oleh seseorang bernama Donna. Sebelumnya Donna ini gue kasih informasi dulu bahwa Donna ini adalah orang yang sekarang posisinya kerja di kota dan dia lama tidak pulang kampung. Nah, kejadian ini adalah di mana ketika Donna pulang kampung di kampung halamannya dan dia ingin bernostalgia dengan kenangan-kenangan masa kecilnya. Jadi langsung saja kita mulai ceritanya. Sore itu memang tanah terlihat basah karena baru saja turun hujan. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat halaman-halaman rumah menjadi basah. Ketika suasana sudah mereda, Donna berinisiatif untuk menghilangkan kebosanannya duduk di rumah dengan jalan-jalan ke sekeliling lingkungan yang ada di kampung itu. Memang dia sendirian karena ya dia baru saja sampai dan di keluarganya dia juga tidak ada temannya. Pada saat dia jalan-jalan, dia mulai mengingat-ingat tempat-tempat dulu waktu dia kecil bermain, sambil bernostalgia dengan pikirannya. Ditambah lagi suasana pada sore itu memang sepi, karena suasana sore yang langit juga memang masih gelap, membuat suasana di sekitar juga sudah mulai gelap. Suasana ini juga menambah kesahduan di sore itu. Donna mulai melewati lapangan bola yang ada di kampung itu, yang dulu menjadi tempat bermain dia dengan teman-temannya. Dia teringat bagaimana dulu waktu kecil dia seorang perempuan bermain sepak bola bersama dengan teman-temannya yang laki-laki. Itu membuat Donna tersenyum-senyum sendiri. Terus Donna berlanjut melihat lingkungan-lingkungan sekitar, berjalan-jalan keliling. Tidak banyak atau tidak ada orang yang ditemui karena memang pada sore itu hampir semua orang ada di rumah masing-masing. Hujan membuat suasana jalan juga menjadi semakin sepi. Tanpa sadar langkah kaki Donna terus melangkah sampai kepada bangunan tua yang dulu menjadi tempat sekolah atau tempat bermain ketika dia masih taman kanak-kanak. Dia terpaku di depan bangunan tersebut. Ternyata bangunan ini sudah cukup tua. Tidak ada banyak perubahan yang terjadi. Yang ada
hanya terlihat bangunan ini makin rapuh dan sepertinya sudah tidak digunakan lagi. Melihat dari suasana bangunan yang sudah tidak terawat, banyak pohon-pohon atau rumput-rumput menjalar di tembok bangunan itu. Terasa bangunan ini seperti semakin angker. Melihat saja di kesorean dengan suasana yang sepi seperti ini, rasanya membuat bulu kuduk Donna makin merinding. Anehnya, Donna tidak segera pergi dari tempat itu. Justru dia malah terpaku, memandang semakin jauh ke dalam. Masuk ke dalam benak ingatan dia, terbayang di mana ketika dia waktu kecil dulu bermain-main di rumah itu atau di bangunan itu. Di sekolah itu tertawa-tertawa sama teman-teman. Kemudian teringat ketika dia menangis karena dijahili teman-temannya dan marah dengan teman-temannya. Dia bersembunyi di balik tembok yang ada di belakang rumah itu. Tanpa sadar, Donna makin terpaku di depan rumah itu, di depan bangunan itu. Sunyi. Tiba-tiba Donna dikagetkan dengan suara anak kecil yang sedang menangis. Donna kaget. Dia mencari di mana suara itu. Melihat kanan kiri terasa sepi, tidak ada orang. Tapi kenapa ada anak kecil menangis? Donna berjalan pelan-pelan melalui samping rumah itu hingga sampailah dia di halaman depan. Di situ terdapat teman bermain. Terlihatlah seorang anak kecil terduduk di tanah sedang memegangi lututnya. Oh, ternyata suara tangisan itu berasal dari anak tersebut yang jatuh dari mainan ayunan. Merasa kasihan, Donna pun mendekatinya. Disapalah anak kecil tersebut oleh Donna. "Adik, kenapa menangis?" Anehnya, si anak kecil hanya memandang Donna dengan tatapan yang cukup aneh. Hati Donna bergetar melihat tatapan si anak ini. Donna mencoba memberanikan diri untuk bertanya lagi. Sekuat tenaga, Donna mencoba memberanikan diri untuk bertanya lagi. "Adik kenapa menangis? Jatuh ya? Mana yang sakit?" Sekarang tanpa ekspresi apapun, anak ini hanya menunjukkan kakinya yang luka. Memang tengkuknya terluka, terbuka. Anehnya, kenapa tidak ada darah mengalir?
Hanya terlihat daging yang tersayat saja karena luka kecil itu. Dalam hati Donna muncul rasa keheranan. Kok bisa anak ini jatuh luka tapi tidak berdarah, hanya terlihat sedikit putih daging yang tersayat. Tapi melihat anak kecil ini menangis dan merasa kesakitan, Donna hanya bisa menghibur. Lukanya cuman kecil, Dek. Tidak apa-apa, nanti juga sembuh ya. Yuk nanti kakak kasih plester. Adik kecil tidak menjawab, tidak menyahut perkataan Donna. Dia hanya menunduk, melihat ke bawah. Donna menjadi salah tingkah. Ini bagaimana? Karena adik kecil masih tetap aja sesungguhkan. Donna bertanya kepada adik kecil ini di mana rumahnya, dengan maksud ini mengantarkannya pulang. Apa jawaban dari adik ini? Bukan sepatah kata. Hanya dia menunjuk pada arah angka jam 3. Yang tak lain itu adalah tempat seperti kebun yang ditumbuhi oleh banyak pohon yang cukup besar. Donna mengira bahwa rumah anak ini, rumah adik kecil itu ada di balik kebun tersebut. Tiba-tiba adik ini memegang ke tangan Donna dengan erat. Kemudian menarik-narik Donna. Kakak, antar adik pulang ya. Sekali lagi, dalam ketermenungan Donna, adik ini menarik-narik kembali tangannya. Kakak, ayo antar adik pulang. Bagi Donna, suara ini sedikit aneh. Intonasi yang memelas, tapi ya cukup aneh begitu. Paling tidak memberikan getaran yang agak gimana, sedikit ngeri gitu di hati Donna. Donna sedikit bingung apakah dia akan mengantarkan adik kecil pulang atau membiarkannya pulang sendiri. Tapi di suasana sore yang hampir maghrib ini dan juga suasananya sedikit agak gelap, rasanya juga tidak tega membiarkan adik ini pulang sendiri. Apalagi rumahnya ada di balik kebun itu yang memang sama sekali gak terlihat dari di mana sekarang Donna berdiri. Sedikit bimbang melihat wajah adik kecil yang makin pucat karena mungkin ketakutan, membuat Donna tidak tega untuk membiarkannya pulang sendiri. Akhirnya, baiklah,
"Adik, kakak antar ya. Ayo kita pulang sama-sama sudah mau maghrib." Itu kata Donna. Mereka berdua kemudian berbalik arah untuk mengantarkan adik pulang. Baru 3 langkah berjalan, Donna sudah dikagetkan dengan suara panggilan ibunya. "Donna." Dia menoleh, kaget. Pada saat perasaannya sedang berkecamuk, tiba-tiba ibunya manggil. "Iya bu," kata Donna. "Kamu mau kemana?" kata ibu Donna ini. "Sore-sore begini malah keluyuran, yuk pulang," kata Donna dengan santai menjawab pada ibunya. "Saya mau antar adik ini dulu, sebentar kita pulang." Ibunya Donna heran, kaget dengan apa yang Donna sampaikan. "Kenapa? Adik yang mana?" kata ibu Donna. "Ini yang sama saya," kata Donna. "Loh, bukannya kamu sendirian?" kata ibu Donna. "Lah terus mana si adik kecil tadi?" Donna berbalik ke belakang dan ternyata dia sudah tidak melihat adik tadi. Nah, pikir Donna mungkin dia sudah lari gitu. Tapi bulu kuduk Donna makin merinding dan membuat perasaan Donna menjadi ngeri. Akhirnya ya Donna pilih lari mendekati ibunya dan pulang bersama ibunya. Oke, jadi demikianlah para pendengar sekalian, cerita Misteri Lovers, cerita dari Donna pada saat dia pulang kampung setelah bertahun-tahun tidak pulang. Dan cerita ini sedikit ya ngeri dan misteri. Oke, dari saya Abi sampai di sini, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.